Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya hari ini tentang dimensionality reduction. Jadi kita akan bahas materi yang berhubungan dengan curse of dimensionality dan principal component analysis. Kalau kita bicara big data, sebetulnya ini sesuatu yang akan sering kita hadapi, ya. Terutama ketika mengolah data yang sifatnya non tabular, jadi gambar atau misalnya suara atau teks misalnya, itu kita hampir pasti akan menemukan curse of dimensionality. Jadi dimensinya sangat tinggi sehingga pengolahannya menjadi lebih sulit. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah itu adalah menggunakan principal component analysis. Di situ nanti kita akan melihat hubungannya dengan materi minggu sebelumnya, yaitu tentang multivariate Gaussian atau multivariate normal, dan hubungannya dengan naive Bayes seperti apa gitu ya, bagaimana principal component analysis itu ternyata bisa membantu naive Bayes untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian kita akan menghitung tentang nilai dan vektor eigennya gitu ya, dan penggunaannya sebetulnya bisa di mana aja sih principal component analysis ini. Ini materinya, jadi kita bisa lihat Python Data Science Handbook tentang principal component analysis. Sebagian materi hari ini saya ambil dari sana, jadi boleh dibaca-baca, ada kodenya di sana juga, jadi kalian bisa lihat contohnya seperti apa. Sisanya bisa lihat di yang bawahnya. My Name of Massive Datasets juga membahas tentang principal component analysis dan berbagai variasi dari algoritma ini. Ya, jadi boleh dilihat di section 11.1 dan 11.2. Oke, sedikit ulasan tentang materi di minggu-minggu sebelumnya. Jadi minggu lalu kita bahas tentang naive Bayes ya, dan apa itu konsep conditional independence dalam naive Bayes, bahwa setiap atributnya menjadi independen jika diketahui kelasnya apa gitu ya. Probability of x given y, di mana x-nya nanti adalah vektor gitu ya, itu akan menjadi independen satu sama lain, sehingga px1 given y, ini px2 given y, dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk penggunaan distribusinya sendiri yang sudah diajarkan minggu lalu adalah multivariate Gaussian ya. Jadi dari univariate dan multivariate Gaussian. Kemudian kita bahas juga tentang distribusi Bernoulli untuk naive Bayes. Nah, untuk multivariate Gaussian kita bahas tentang covariance matrix. Apa itu covariance matrix? Kalau diingat itu adalah sigma besar ini. Ini analognya dari variansi dalam dimensi lebih banyak. Ya, covariance matrix itu nilainya kalau dalam dua dimensi atau bivariate Gaussian itu sigma 12, sigma 21, dan sigma 22. Ya, dalam kasus diagonal covariance matrix, maka sigma 12 sama dengan sigma 21 sama dengan 0. Ini asumsi dari diagonal covariance matrix dalam naive Bayes. Kalau misalnya dalam full covariance matrix, maka ini tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi dia full covariance matrix, dia akan ada nilainya, bisa positif, bisa negatif. Nah, yang perlu kalian tahu sebetulnya kalau misalnya kita menghitung covariance matrix kan variansinya ya, sigma 11 itu kan sama seperti sigma 1 kuadrat gitu ya. Kemudian sigma 22 itu sama seperti sigma 2 kuadrat, atau rumus lebih generiknya adalah ekspektasi dari xi minus mu i kemudian xj minus mu j. Gitu ya, untuk ekspektasinya. Nah, ini sebetulnya akan sama kalau dia kasusnya adalah sigma i, berarti ini adalah sama seperti yang di atas, ini berubah menjadi xi minus mu i kuadrat gitu ya, dan ini adalah sigma 1 kuadrat. Nah, kalau di sini yang terjadi sebetulnya adalah ini adalah sigma 1 dikali dengan sigma i dikali dengan sigma j. Ini iya. Sigma j dikali dengan ada satu lagi namanya rho. Rho ini adalah korelasi. Gitu ya. Si korelasi ini adalah yang menjelaskan hubungan antara variasi 1 dengan standar deviasi 1 dengan standar deviasi 2. Itu yang membuat nanti kita memakai full covariance matrix sehingga bentuk dari multivariate Gaussian-nya itu lebih miring gitu ya, ada kemiringannya.
Jadi menjelaskan hubungan antara variabel yang pertama dengan variabel yang kedua, atau I dengan variabel J. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini yang tadi sempat dibahas, jadi representasi naive Bayes untuk multivariate Gaussian itu hanya memastikan bahwa sigma-nya menjadi sigma 11, ini 00, dan sigma 22 gitu ya. Jadi kita mengasumsikan independen, conditional independent. Asumsi conditional independent dalam multivariate Gaussian artinya dua nilai ini adalah 0. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita punya 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya, yang jelas di luar diagonalnya nilainya akan 0. Makanya disebut sebagai diagonal covariance matrix. Oke. So, kita akan masuk ke materinya dulu. Kenapa sih kita harus melakukan dimensionality reduction? Ada yang disebut sebagai curse of dimensionality. Jadi, pada dasarnya, dataset yang kita punya itu biasanya memiliki dimensi yang tinggi. Jadi, kita ketika mengolah gambar, kalau ukuran gambar itu MNIST saja gitu misalnya, contoh dataset MNIST itu berarti 28 kali 28, berarti ini ada 784 dimensi, ya. Jadi ada banyak sekali dimensinya. Ini baru 28 kali 28. Kalau gambar yang kalian biasa lihat kan ukurannya lebih besar lagi gitu. Kalau masih zaman-zaman Windows XP mungkin 800 kali 600 atau 1024 kali 768. Sekarang udah kalau Full HD aja 1920 dikali dengan 1080. Kalau kita bicara 4K lebih besar lagi gitu. Jadi ini aja ordernya udah 1000 kali 1000 atau approximately 10 pangkat 6. Udah 1 juta dimensi gitu. Belum lagi nanti berapa banyak jumlah gambarnya. Jadi dimensinya sangat besar kalau kita bicara gambar, atau misalnya nanti suara juga sama, atau misalnya teks gitu ya. Jadi dalam teks itu berapa banyak sih kata yang kita temukan gitu. Itu kan dimensinya besar sekali. Nah, padahal kalau kita lihat lebih jauh lagi, dimensi yang penting itu sebetulnya jauh lebih kecil. Jadi dalam kasus MNIST kan sebetulnya bagian pinggir-pinggirnya itu tidak begitu berubah ya, gitu. Bahkan nggak berubah sama sekali gitu bagian ujung-ujungnya, berubah hanya di tengahnya saja. Jadi dalam definisi matematisnya artinya ada atribut-atribut atau dimensi tadi yang sebetulnya variansinya kecil, gitu ya. Kalau kita lihat di sini MNIST gitu ya, bagian luarnya ini kan hampir selalu hitam warnanya. Yang ini yang 5, 4 juga sama hitam bagian luarnya. Yang berubah itu hanya bagian yang di tengahnya saja gitu. Kalau misalnya kita membuat secara random gitu ya, kita pengen buat digit nih dengan random nilai pixelnya, yang terjadi adalah seperti yang paling kanan, tidak ada maknanya gitu, karena itu hanya random pixel dengan ukuran yang sama. Jadi kalau kita bicara citra yang bermakna itu sebetulnya mungkin hanya sebagian dari keseluruhan citra tersebut. Kalau dalam kasus MNIST, bagian luarnya ini tidak berubah-ubah gitu, bisa jadi hitam terus atau putih terus, terserah kalian melihatnya seperti apa gitu. Tapi intinya bagian paling luarnya itu variansinya kecil sekali gitu ya. Ingat bahwa variansi dari X itu nilainya adalah expected value tadi ya, dari X dikurang dengan expected value dari X dikuadratkan gitu ya. Bagian ini itu kan sebetulnya adalah mu dari X-nya ya. Jadi rata-ratanya berapa, jadi rata-rata dari seberapa jauh atau selisih dari X dengan rata-ratanya. Jadi kalau misalnya kita punya di pojokan seperti ini, rata-ratanya kan pasti nilainya sama dengan setiap nilai X-nya. Jadi nilainya nggak akan berubah, sehingga variansi X-nya akan menjadi kecil sekali. Ya, akan mendekati 0. Kira-kira seperti itu. Oke? So, itu kasusnya kalau dalam MNIST. Kalau kita bicara di kasus yang lain, misalnya di graph gitu ya, dalam kasus social network, sebetulnya tidak semua nodes atau tidak semua simpul itu penting. Gitu. Kalau kita bicara komunitas saja misalnya, ya tidak semua orang dalam komunitas itu penting. Penting di sini artinya terhubung dengan banyak orang. Gitu. Jadi hanya sedikit orang yang punya banyak sekali teman. Gitu. Sisanya ya paling temannya cuma sedikit gitu. Kalau kalian lihat mungkin teman itu dalam artian hubungannya bisa
dekat maupun jauh ya, bisa kolega saja, jadi teman kerja, bisa juga kenalan gitu. Oh iya kebetulan saya kenal sama dia, mungkin sekali ketemu atau seperti apa. Uh, atau ya memang teman dekat gitu. Tapi intinya hanya sedikit orang yang punya kenalan yang banyak atau teman yang banyak. Jadi hubungannya, age-nya ini ya, garis-garisnya ini atau busurnya ini akan sangat banyak. Sementara uh, itu menghubungkan hanya sebagian simpul saja. Kalau di sini dilihat ini simpul yang di sebelah sini mungkin yang terhubung dengan banyak orang, gitu ya, atau simpul-simpul penghubung seperti yang di sini. Tapi tidak semua orang terhubung gitu dalam jejaring sosial dan hanya sedikit yang benar-benar menghubungkan banyak orang. Nah, kalau dalam contoh kasus yang lain, kira-kira yang terbayang seperti apa? Kalau kita bicara kasus teks misalnya tadi, kalau masih ingat materi minggu lalu, ada yang disebut sebagai Zipf's Law ya. Jadi sebetulnya katanya ada banyak sekali, tapi banyak kata yang jarang sekali muncul gitu. Jadi sebetulnya tidak begitu penting, bisa jadi tidak begitu penting dalam memaknai teksnya. Ya, kira-kira seperti itu bayangannya. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara menanganinya sekarang itu. Gimana kita bisa menangani atribut-atribut yang nggak penting tadi? Apakah kita harus pilih satu-satu kemudian dibuang? Itu bisa ya, alternatifnya yang paling simpel adalah feature selection gitu. Memilih fiturnya mana yang penting, mana yang tidak. Cara memilihnya ada banyak cara. Gitu. Bisa menggunakan F-score kayak seperti dalam linear regression, atau misalnya kita menggunakan information gain kalau yang pernah belajar tentang decision trees. Tapi yang hari ini kita pelajari sifatnya adalah feature extraction gitu ya. Jadi kita mengekstraksi fitur dari fitur-fitur yang ada dengan menggunakan principal components analysis. Nah ya. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan sebetulnya adalah yang pertama pakai domain knowledge-nya gitu. Kalau dalam data suara ada yang namanya MFCC atau Mills Frequency Capstone Coefficient, ya. Boleh dicari nanti itu apa, tapi intinya itu adalah representasi suara yang boleh dibilang paling populer lah kalau dalam pengolahan suara. Kemudian kalau misalnya datanya dimensinya banyak, kita juga bisa mengasumsikan seperti naive Bayes misalnya, gitu ya, conditional independent seperti naive Bayes. Kenapa? Karena kalau dia sudah conditional independent, cara perhitungannya jadi jauh lebih mudah gitu dibandingkan kalau dia dependent satu sama lain, gitu ya, terhubung satu sama lain. Nah, alternatif yang kita pelajari hari ini adalah mereduksi dimensinya dan membuat dimensi baru dengan principal component analysis. Ya, jadi reduksi dimensi itu pada dasarnya tujuannya adalah merepresentasikan data dengan variabel yang lebih sedikit. Tadi sempat saya singgung, kita bisa pilih fiturnya dengan menggunakan information gain, tapi bisa juga kita ekstraksi fiturnya, misalnya menggunakan IMT atau indeks massa tubuh dari berat dan tinggi badan, itu kan ekstraksi juga ya. Gitu. Jadi IMT salah satu contohnya, tapi kalau dalam kasus kita tidak tahu domain knowledge-nya, maka yang kita pakai adalah kombinasi linear. Sedikit tentang IMT, kalau mungkin ingat contoh-contoh yang sempat saya sampaikan sebelumnya. Jadi kalau kita hitung berat badan saja, nilai yang mungkin misalnya ya dari berat badan itu, say misalnya berat badan orang dewasa gitu, mungkin dari 30 sampai, saya nggak tahu berapa, anggaplah sampai tahingga gitu yang mungkin ya, sampai tahingga yang mungkin. Kalau misalnya kita hitung tinggi badan, mungkin nilai yang mungkin adalah dari, I don't know, say 100 gitu misalnya sampai tahingga. Sebenarnya sih nggak sampai tahingga ya, mungkin ini kira-kira sampai ya, I don't know, 250 cm lah kira-kira. Kalau yang ini kira-kira sampai, saya nggak tahu, berapa sih yang paling berat? 400 kilo mungkin? Ya kira-kira segitulah kalau manusia ya, berat dan tinggi badannya. Tapi intinya yang perlu kita lihat adalah nilai berat badan 400 maupun nilai berat badan 30 itu sebetulnya normal-normal saja kelihatannya, walaupun kalau kita gambarkan distribusi normalnya mungkin yang satu lebih tidak mungkin daripada yang lain. Tapi dia menjadi lebih tidak mungkin atau termasuk outliers ketika kita melihat orang yang berat badannya misalnya 30, padahal tinggi badannya 220 cm gitu, misalnya 30 kg, berat badannya 220 cm. Ini kan jadi tidak mungkin gitu.
Nah, makanya kita perlu mengekstraksi fiturnya supaya fiturnya jadi lebih bermakna gitu. Kita bisa tahu, oh ini orang kurus, definisi kurus atau gemuk atau overweight itu kan terdiri dari berat badannya dan dari tinggi badannya, gitu. Tidak bisa berdiri sendiri. Dengan makanya yang disebut sebagai tadi indeks massa tubuh atau BMI gitu ya, body mass index-nya. Nah, tapi kita tidak selalu punya domain knowledge seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah menggunakan kombinasi linearnya. Nah, untuk apa kita melakukan reduksi dimensi? Poin pertama dari reduksi dimensi adalah untuk visualisasi data. Gitu. Seperti yang mungkin pernah saya tekankan adalah dalam memahami data, visualisasi itu akan sangat membantu. Ya. Jadi ketika kita bisa memvisualisasikan dalam 2 dimensi, pemahaman kita sebagai manusia itu menjadi lebih baik. Jadi kalau kita bisa reduksi dari yang dimensinya ratusan menjadi cuma 2, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Ya, kita bisa melihat polanya secara visual. Kemudian reduksi dimensi juga membantu kita membuang fitur yang berupa noise. Seperti misalnya nanti saya kasih contoh di belakang tentang reduksi dimensi di MNIST gitu ya. Ingat bahwa tadi tidak semua pixel itu bermakna dalam mengerti gambarnya. Kalau kalian pernah tes buta warna gitu kan, itu kan bentuknya blocks ya, dot, ada titik-titik, ada bulatan-bulatan yang sebetulnya membentuk angka juga. Dan kalian dengan mudah, kalau yang tidak buta warna gitu ya, dengan mudah kalian bisa membedakan angkanya dari background-nya gitu. Jadi sebetulnya sisanya itu adalah noise gitu. Yang kalian lihat adalah sinyalnya gitu. Yang kalian lihat adalah angka berapa yang tertulis di situ. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah tentu dengan dimensi yang lebih rendah, maka komputasinya jadi lebih cepat. So, sebelum kita masuk ke materi principal component analysis, ada yang mau ditanya dulu? Saya lanjut ya. So, di principal component analysis, yang kita lakukan adalah mencari principal components-nya, ya, atau komponen utamanya. Dengan mencari arah keragaman itu variansi data terbesar secara berurut. Jadi kita lihat yang variansinya paling besar sampai yang nanti variansinya paling kecil. Nah, setiap principal components itu sifatnya tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Jadi nanti kita lihat dalam visualisasinya bahwa dimensinya pasti tegak lurus satu sama lain. Dan itu dilakukan terus hingga D dimensi original. Kira-kira seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya kita melakukan pencarian principal components-nya, misalnya saya punya data dalam 2 dimensi seperti ini. Misalnya kita punya, di sini kasusnya adalah ini X1, terus ini adalah X2. Gitu. Kemana arah variansi terbesarnya, atau kovariansi terbesarnya kemana sih? Persebaran datanya itu sebenarnya ke arah mana sih? Kalau dilihat dari sini, ada yang kebayang nggak? Ya, bahasa keragaman atau variansi persebarannya sebetulnya kan membicarakan tentang hubungan antara 2 variabel ini. Jadi kalau di sini kasusnya kita melihat oh dia terlihat menyebar ke arah sana gitu ya, diagonal sesuai dengan arah panah tersebut gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kemudian bagaimana kita mendapatkan arah tersebut gitu supaya pasti. Kemudian arah yang berikutnya kan dibilang tadi harus tegak lurus gitu ya. Jadi bagaimana menghitungnya? Jadi kalau dilihat principal components dari datanya sebetulnya arahnya seperti itu. Jadi ada diagonalnya yang tadi untuk yang pertama, principal components pertama yang ini, principal components kedua yang ini. Dan tadi kita bilang bahwa ini dari 2 dimensi sehingga kita akan membentuk 2 principal components ya. Kalau nanti ada 100 dimensi ya jadi 100 principal components, kurang lebih seperti itu. Ya. So, proyeksi datanya menggunakan principal components seperti di ilustrasi ini. Jadi, bagian pertamanya yang dilakukan adalah kita mencari principal components pertama dan kedua. Kemudian bayangkan kalau misalnya principal components yang tadi ini adalah X1 dan ini adalah X2-nya. Gitu ya. Kita mengubah, kita punya dimensi yang baru gitu. Saya misalnya namanya adalah E1 dan ini adalah E2.
gitu ya. Ini vektor pertama E1, ini vektor kedua E2. Maka kita mengubah visualisasi yang pertama ini menjadi visualisasi yang kedua. Ini adalah E1-nya, ini adalah E2-nya. Gitu. Jadi kita membentuk dimensi yang baru dengan memanfaatkan vektor ini, vektor E1 dan vektor E2. Sehingga ini tidak lagi menjadi X1 dan X2, tapi ini menjadi ini E1, ini adalah E2. Begitu ilustrasinya kurang lebih, gitu ya. Nah, ini titik nolnya di sini, gitu ya. Ini titik nolnya, 0,0-nya jadi di sini sama seperti titik pusat ini. Ya, artinya titik pusat yang baru sebetulnya adalah mu dari X1 dan X2. Kenapa bisa ada perbedaan di komanya dalam perhitungan covariance matriksnya itu kalau dalam komputasi cukup normal karena biasanya ada floating point error-nya gitu ya. Kalau dalam komputer kan hanya bisa menghitung secara diskrit saja gitu. Jadi semua yang sifatnya kontinu itu sebetulnya sifatnya aproksimasi. Dan kalau memang ada perbedaannya bisa jadi perbedaannya datang dari aproksimasinya. Jadi yang satu metodenya sedikit berbeda dengan yang lain sehingga hasil akhirnya berbeda walaupun cuma di komanya saja, di bagian akhirnya saja. Kadang-kadang bahkan kalau kalian menjumlahkan float gitu ya dalam komputer, padahal 2 tambah 2 bisa jadi keluarannya adalah 4,00000001 gitu. Kan itu floating point error istilahnya. Jadi memang normal untuk menemukan hal-hal yang seperti itu kurang lebih. Itu ya. So, ya. Saya lanjut ya. Jadi, kalau dalam contohnya dalam PCA pada iris dataset, misalnya dataset iris dalam 3 dimensi gitu ya, kita ngambil 3 variabelnya gitu atau 3 atributnya, petal length, kita mengambil petal length, sepal length, dan petal width-nya berapa. Terus kemudian kita mencoba memvisualisasikan datanya di sini. Ya, jadi ada 3 dimensi seperti ini, terus kita lihat persebaran datanya. Kalau tadi, kita kan melihat bahwa persebaran datanya diagonal gitu ya. Kemudian yang kedua harus tegak lurus dengan yang pertama. Nah, kalau di sini kasusnya kira-kira seperti apa? Kalau kita lihat sebetulnya ini lebih ke diagonal ruangnya. Ya, jadi bukan hanya 2 dimensi, tapi diagonal ruang, bukan diagonal bidang lagi, karena datanya sudah jadi 3 dimensi. Terus principal components-nya nanti bagaimana gitu? Tetap sama berlakunya bahwa principal components pertama dan kedua harus tegak lurus, juga harus tegak lurus dengan ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kita akan punya 3 principal components yang 3-3-nya tegak lurus. Definisi tegak lurusnya kalau dalam matematik artinya kalau kita punya tadi E1 dot E2, ya vektor pertama, vektor kedua ini harus 0 nilainya. Jadi nanti juga E1 dot E3, ya dot produknya harus 0. Ini artinya E1 tegak lurus terhadap E2. Kemudian E1 juga tegak lurus terhadap E3. Ya, setiap principal components-nya nanti harus tegak lurus satu sama lain. Atau definisi matematisnya dia harus dot produknya harus 0. Oke, so tadi kita cari principal components-nya kira-kira diagonal ruang ya, tersebarnya dalam 3 dimensi. Nah, ketika kita ngambil 2 dimensi saja, kan tadi kita punya E1, E2, dan E3 gitu ya, sebagai principal component 1, 2, dan 3. Kalau kita urutkan berdasarkan variansi terbesarnya, dan kita hanya ambil 2 yang pertama, yaitu E1 dan E2, kemudian kita proyeksikan komponen 1 dan komponen 2-nya, maka kita dapatkan seperti ini. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi, cuman ada satu bagian yang kita buang, kita tidak lagi pakai principal components yang ketiga. Dengan harapan bahwa pasti ada informasi yang hilang, tapi informasi yang hilang itu sebisa mungkin, sesedikit mungkin. Gitu. Sehingga kita bisa meretain informasi sebanyak-banyaknya, tapi membuang sebanyak-banyaknya dimensi yang tidak berguna. Gitu. Ya, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari principal components-nya? Kalau kalian perhatikan tadi, titiknya, ini kan di tengah ya. Titiknya selalu di tengah. Ini artinya kita pusatkan terhadap mean-nya dalam XY-nya, kalau di sini atau X1, X2-nya, kita cari mean-nya berapa, kemudian semua digeser ke sana. Jadi menjadikan titik mean-nya sebagai titik nolnya. Jadi untuk setiap XI, A, I adalah data point ke berapa, A adalah dimensi ke A,
maka kita geser semuanya dengan mu-nya, mu dalam dimensi ke A, gitu ya. Jadi kita pusatkan ke titik nolnya. Baru setelah itu kita mencoba menghitung matriks kovariansinya. Oh, ini dilakukan untuk semua dimensi ya. Jadi kalau misalnya ada dimensinya D dimensi, berarti ini dilakukan untuk semua dimensi. X, I ke A, ke B, ke C, ke D, ke E, dan seterusnya. Dan untuk setiap data points, gitu ya, untuk semua titik. Baru kita menghitung matriks kovariansinya. Matriks kovariansinya sama perhitungannya seperti yang disampaikan di minggu lalu dan di materi tentang multivariat Gaussian juga. Jadi kita bisa menghitung dari situ matriks kovariansinya. Baru kita mencari apa yang disebut sebagai vektor eigen, ya, atau eigenvektor bahasa Inggrisnya E dalam matriks kovariansi ini. Gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sigma yang di sini bukan sum. Ini tidak sama dengan sum. Ini adalah simbol untuk sigma besar, gitu ya. Karena kan kalau variansi saja itu adalah sigma kecil, sigma dalam huruf kecil, sigma dalam huruf kapitalnya atau huruf besarnya itu adalah begini. Kebetulan sama kelihatan simbolnya, tapi ini bukan sum. Ya, ini adalah matriks kovariansi. Begitu gambarannya. Sebagai ilustrasi, untuk menggunakan matriks kovariansi tersebut, jadi kalau misalnya kita udah ngitung nih ya, matriks kovariansinya, terus kita mau mencoba mencari principal components-nya, atau apa sih dampak dari principal components itu, atau apa sih sebetulnya principal components atau eigenvector itu nantinya. Jadi, kalau kita pilih satu vektor secara acak gitu ya, kita kalikan dengan matriks kovariansi, apa yang terjadi? Jadi, misalnya kita punya matriks kovariansinya dalam 2 dimensi gitu ya, sigmanya seperti yang tadi dicontohkan ini sigma 11, sigma 12, sigma 21, sigma 22 gitu ya. Terus kita pilih satu vektor aja gitu. Misalnya kita punya vektor X gitu misalnya. Ya, vektor X ini adalah vektor dalam 2 dimensi gitu ya. Jadi kita punya X1 dan X2. Karena kita punya vektor ini. Terus kita mengalihkan kovariansi matriksnya dengan vektornya gitu. Ya, sigma dikali dengan X-nya. Artinya ya perkalian matriks biasa ya. Jadi ini dikali dengan ini, terus kita dapat yang ini kan hasil dari dimensinya adalah begini lagi ya. Hasil kalinya ada 2 entry di sini gitu ya. Yang pertama dengan yang kedua. Artinya ini vektor lagi gitu. Jadi matriksnya dikalikan vektornya, yang terjadi adalah perubahan dari bentuk vektornya. Kalau kalian ingat materinya dulu mungkin pernah diajarkan pas SMA atau kuliah harusnya tentang perkalian matriks dengan vektor yang mengakibatkan vektornya bisa berubah arah, ya bisa. Atau kalau kalian kalikan matriks dengan titik gitu, mungkin titiknya bisa diputar, bisa direfleksikan dan seterusnya gitu ya. Tapi intinya sekarang yang terjadi adalah perubahan arah dari vektornya. Jadi kita pilih sembarang vektor aja, si X tadi kita pilih secara random. Kita kalikan dengan matriks kovariansi. Apa yang terjadi? Ya, jadi misalnya kita punya data point seperti titik yang biru. Kemudian kita punya vektornya gitu ya. Jadi anggaplah ini X1-nya, ini X2, terus kita punya vektor sembarang. Vektor sembarangnya misalnya V gitu ya. Vektor sembarangnya V. Terus kemudian setelah kita hitung tadi covariance matriksnya, kita kalikan dengan V misalnya seperti itu. Apa yang terjadi? Maka kalian akan melihat bahwa bentuknya akan berubah. Ya, ini V-nya. Setelah dikalikan, yang terjadi adalah vektor yang kedua ini. Ya, arahnya berubah, terus vektornya jadi lebih pendek. Kemudian kita kalikan lagi vektor yang itu dengan covariance matriksnya. Maka yang terjadi adalah dia berubah lagi arahnya. Dan sekarang panjangnya jadi lebih besar. Dikalikan lagi, seperti itu, dikalikan lagi, terus menerus. Perhatikan apa yang terjadi, ya. Setelah beberapa kali perhitungan, maka sebetulnya yang terjadi adalah arah dari vektornya tidak berubah lagi. Jadi perkalian matriks dengan vektornya hanya akan menghasilkan perubahan panjang, tidak lagi menghasilkan perubahan arah. Gitu ya. Jadi
itu dampak dari perkalian matriks dengan vektor sembarang gitu. Ada vektor yang ketika dikalikan dengan matriksnya, arahnya sebetulnya tidak akan berubah lagi, dia hanya akan mengubah panjangnya saja gitu. Jadi yang kita mau dalam mencari vektor eigen atau principal components nanti itu adalah kalau misalnya kita mengalihkan suatu matriks dengan suatu vektor gitu ya, covariance matriksnya si sigma ini kita kalikan dengan suatu vektor E, itu sama dengan mengubah panjangnya saja gitu atau mengalihkan skalar dengan vektor tersebut. Ya, jadi E nanti akan disebut kalau dia memenuhi persamaan ini, maka E disebut sebagai vektor eigennya dari sigma atau vektor eigen dari covariance matriks tersebut, dan lambda yang disebut sebagai nilai eigennya atau eigenvalue dari vektor tersebut. Ya, dari vektor E yang bersesuaian. Gitu ya. Jadi dia hanya sekali lagi dampaknya kalau kita lihat secara visual arahnya tidak berubah lagi, tapi hanya mengubah panjangnya atau mengalihkan vektor dengan matriksnya sama saja seperti mengalihkan skalar dengan matriksnya atau mengubah nilai vektornya saja. Jadi kalau misalnya kita punya lambda E gitu kan, ini kan sama kayak dan kalau misalnya kita punya E misalnya ini adalah nilainya E1 dan E2, maka ini kan sebetulnya sama kayak berubah menjadi lambda E1 dan lambda E2 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengalihkan matriks dengan vektornya, hasilnya itu akan sama dengan mengalihkan skalar dengan vektor tersebut gitu. Jadi tidak ada yang berubah arahnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, principal components itu adalah vektor eigen dengan nilai eigen yang paling besar gitu ya. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan lambdanya, kan kita nanti akan dapatkan E-nya, kemudian kita akan dapatkan lambdanya. Ada beberapa nilai E, ada beberapa nilai lambdanya. Nah, lambdanya itu akan sesuai dengan jumlah dimensinya berapa. Jadi kalau dimensi aslinya 2, maka lambdanya akan 2. Kalau ada 10, ya 10 gitu. Kalau M-nis, ya berarti ada 784 lambda. Dan tadi kita cari principal components adalah dari sampai dimensi ke D gitu ya. Nah, kemudian kalau kita urutkan berdasarkan nilai lambdanya, kita cari nilai eigenvektor yang sesuai dengan lambda tersebut yang diurutkan, maka principal components adalah vektor eigen dengan nilai-nilai eigen terbesar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya 3 gitu kan, kita punya vektor eigen pertama, vektor eigen kedua, dan vektor eigen ketiga. Ini akan punya lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 ya, nilai eigennya untuk 1, 2, dan 3, dimensi 1, 2, dan 3. Bisa jadi urutannya tidak seperti ini kan nomor saja gitu ya, 1, 2, 3. Bisa jadi urutan yang terbesar pertama nanti adalah yang kedua dulu, yang ketiga dulu. Nggak tahu, nanti pokoknya tergantung perhitungannya kalian mulainya dari mana. Tapi saya misalnya kita sudah urutkan dan ternyata yang paling besar adalah lambda 1 dan lambda 2. Kalau kita ngambil 2 komponen yang pertama, yang ketiga kita buang, maka ya ini 2 principal components pertama. Ini principal component ketiga, tapi yang kita ambil hanya 2 principal components pertama, maka dimensinya sudah direduksi menjadi hanya 2 dimensi saja. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kalian lihat sebetulnya ini kan kalau sigma E itu kan saya misalnya tadi sigmanya adalah dalam 2 dimensi ya. Ini vektor E12, maka ini kan tadi menjadi sigma 11, sigma 12, sigma 21, sigma 22 dikalikan dengan vektornya ini E1 dan E2. Kalau kita kalikan ini kan hasilnya adalah sigma 11 kali E1 ditambah dengan sigma 12 dikali E2. Yang bawahnya adalah sigma 21, sigma 21 dikalikan dengan E1 ditambah dengan sigma 22 dikalikan dengan E2. Jadi ada vektor yang baru. Dan perhatikan bahwa ini menjadi kombinasi linear istilahnya. Jadi hubungannya hanya apa kali apa plus apa kali apa plus apa kali apa. Itu yang disebut sebagai kombinasi linear. Gitu ya. Dan nggak ada pangkatnya di sini. Ya, si E ini nggak ada pangkatnya. Jadi ini yang disebut sebagai kombinasi linear. Nah, bentuknya kira-kira seperti itu, ya. So, nah untuk memahami materi ini lebih lanjut, kalau kalian lupa, coba dibuka lagi materi tentang aljabar matriks atau aljabar linearnya. Kalian perlu pemahaman tentang perkalian, jadi bagaimana melakukan perkalian matriks dengan vektor, kemudian transpose itu apa, kemudian determinan, bagaimana cara menghitung determinan dari sebuah matriks,
dan solusi persamaan linearnya. Nah, apa yang dimaksud dengan lambdanya di sini? Jadi definisinya nilai dan vektor eigen, kalau M adalah matriks bujur sangkar, ya bujur sangkar artinya ukurannya sama ya, 2x2 atau 3x3 atau 4x4 gitu. Kemudian lambda adalah konstanta, ya, dan E adalah vektor kolom tak nol gitu. Jadi E itu nggak boleh nol semua isinya gitu, dan jumlah barisnya seperti M, maka lambda adalah nilai eigenvalue. Jadi lambda itu adalah nilai eigen dari M, dan E adalah vektor eigen dari M. Jika dipenuhi persamaan M dikali E sama dengan lambda dikali dengan E. Nah, lambda itu apa? Lambda itu skalar, yang nanti kalau kita lihat sebetulnya berasosiasi dengan variansi dari datanya, gitu, ya, menjelaskan persebaran dari datanya, gitu, berapa atau kovariansi lah mungkin lebih tepatnya dari datanya, itu yang disebut sebagai lambdanya. Oke, so kira-kira seperti itu definisinya. Nah, kita coba melakukan perhitungan dulu ya, gimana caranya mencari principal components. Yang pertama adalah cari nilai eigennya dengan menyelesaikan persamaan determinannya harus kita set sama dengan 0 dulu. Jadi tadi saya bilang kita butuh aljabar linearnya di sini. Ini kalau misalnya kita punya covariance matrix sigma, kemudian ada lambda. Lambda tadi kan skalar ya. Sebagaimana caranya mengurangi matriks dengan skalar, nggak bisa. Gitu. Jadi harus sama-sama matriks, sehingga lambdanya harus dikali dengan I atau identity matrix. Kalau kalian lihat, identity matrix itu adalah matriks yang di diagonalnya isinya adalah 1, sisanya 0. Jadi kalau di sini kasusnya adalah, sekali lagi, sigmanya sama kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya kita punya sigmanya adalah, ini saya kasih contohnya selalu dalam 2 dimensi biar lebih gampang, tapi kalian dengan mudah bisa mengekstensi ini ke dimensi lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kalau ini, misalnya kita mau kurangi dengan lambda I, kan kalau dengan lambda saja kan tidak bisa. Jadi harus dikurangi dengan lambda dikali dengan identity matrix. Identity matrix itu kasusnya nilainya adalah 1, 0, 0, 1. Gitu ya. Kecuali di diagonalnya yang nilainya 1, sisanya adalah 0. Gitu ya. Nah, kalau kita mengalihkan lambda dengan I, maka ini berubah menjadi lambda 0, 0, lambda. Gitu ya, sehingga yang ini bisa dikurangi dengan ini. Ya udah, nanti tinggal dikurangi per elemennya saja. Jadi sigma 11 dikurangi lambda, sigma 12 kurangi 0, sigma 21 kurang 0, sigma 22 kurang dengan lambda. Kira-kira seperti itu. Nah, baru dicari determinannya. Bagaimana cara mencari determinan dari matriks? Dalam 2 dimensi, cara mencari determinannya adalah kalau kita punya entry matriks M dengan nilainya adalah A, B, C, D, maka mencari determinan dari matriks M itu adalah AD dikurang BC. Gitu ya. Dalam 3 dimensi pakai yang ditutup-tutup itu, kemudian tetap pakai perkalian seperti ini, atau boleh yang digeser, terserah kalian melihatnya gimana. Ada macam-macam yang harusnya udah pernah diajarin di aljabar linear atau ya tentang matriks gitu ya. Mungkin pas SMA harusnya juga pernah dibahas tentang matriks, pengolahan matriks untuk mencari determinannya. Tapi intinya bagian itunya nanti kalau di komputernya biarlah komputer yang ngerjakan gitu. Intinya yang dicari adalah determinan dari matriks tersebut, ya, hasil pengurangan dari matriksnya. Nah, ketika sudah mendapatkan ini, maka kita mau mencari vektor eigen ke I dengan menyelesaikan persamaan sigma EI sama dengan lambda I EI. Jadi ada I banyaknya vektor dan I banyaknya lambda, skala lambdanya, ya, sesuai dengan jumlah dimensi aslinya berapa. Nah, principal components secara berurut ada vektor eigen dengan nilai eigen terbesar. Ya, kalau kita ambil contoh ya, biar lebih kebayang, kita ambil contohnya. Misalnya kita punya matriks kovariansi sigma, nilainya adalah 2,0, 0,8, 0,8, dan 0,6. Dan nilai eigen itu dapat dicari dengan determinan dari ini, hasil pengurangannya ya. Ingat bahwa tadi rumusnya adalah sigma dikurang dengan lambda dikali dengan identity matriksnya. Kemudian kita cari determinannya gitu kan. Ya, karena dikurangi dengan lambda berarti sisanya 0, berarti 2,0 kurang lambda 0,8, 0,8 ini karena dikurangi 0, kemudian 0,6 dikurangi dengan lambdanya. Cara mencari
determinannya adalah di AD dikurang dengan BC gitu ya. Jadi 2,0 minus lambda, ini A, B, C, D tadi. Maka ini adalah A, D dikurang dengan B, C. Oke, sehingga kalian mendapatkan persamaan kuadrat. Gitu ya, lambda kuadrat kurang 2,6 lambda plus 0,56. Ini materi SMA lagi yang kalian akan pakai, mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Kalau misalnya bentuknya mudah gitu ya, x kuadrat minus 4x plus 4, ini kan gampang ya kalau mencari akar persamaan kuadratnya gitu. Misalnya x minus 2 kuadrat sama dengan 0. Terus kemudian maka nanti dari sini x-nya sama dengan 2 gitu ya. Kalau dimasukin di sini 2, berarti ini 4 dikurang 8 tambah 4 sama dengan 0. Benar kan? Berarti solusi persamaan kuadratnya. Tapi kalau misalnya tidak semudah itu mencari akar-akar persamaan kuadratnya, apa yang harus kita gunakan? Ada yang ingat? Yang dipakai adalah rumus kecap, mungkin kalian kenalnya. Gitu ya. Rumus kecapnya apa? Min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Itu ya, si rumus kecapnya ini, karena ada ABC-nya ini, rumus ABC itu rumus kecap gitu katanya. Kalau zaman dulu gitu. Jadi minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC, bagian tengahnya ini yang dikenal sebagai determinan ya. Kemudian dibagi dengan 2A. Gitu. Jadi rumus persamaan kuadrat yang ini kita masukin dari persamaan kuadrat ini kita masukkan ke dalam rumus ini, kita bisa dapat akar-akar persamaannya. Ya, karena ini minus 2,6 sementara ini minus B, berarti jadi plus 2,6 plus minus akar B kuadrat min 4AC, B kuadratnya ini adalah harusnya minus 2,6 kuadrat ya. Ini minus, tapi kan hasilnya akan sama aja. Kemudian minus 4, ini A-nya 4 dikali dengan A-nya 1. Ini kan sebenarnya ada 1 di sini, implicitly ada 1 di situ. 4A dikali dengan C, C-nya 0,56. Jadi ini dihitung akarnya berapa, dibagi dengan 2A. A-nya tadi 1, berarti dibagi dengan 2-nya, makanya ada setengah di depannya. Ya. Sama dengan yang di bawah situ. Oke. Nah, hitung punya hitung, kalau kalian pakai kalkulator ngitung ini, atau ya entah apapun caranya gitu ya, kalian dapat 2,36 dan 0,23. Karena pasti kan ada 2, ya. 2 nilai lambdanya, ada 2,36 dan 0,23 nilai lambdanya. Itu solusi dari persamaan kuadrat yang ini. Ya, so dari situ kita akan mencari eigenvektor. Ini baru dapat eigenvalue-nya saja atau nilai eigennya saja. Vektor eigennya bagaimana cara mencarinya? Kita bisa mencari vektor eigen untuk masing-masing nilai eigen dengan menggunakan persamaan yang tadi di depan. Ini sigma EI sama dengan lambda I EI. Gitu ya. Dan sekarang kita udah punya beberapa nilai lambda, jadi kita akan mencoba mengalihkan ini dengan lambda 1 dan lambda 2. Gitu. Ini misalnya kita coba dengan lambda 1 dulu. Ya. Ini adalah lambda 1-nya. Ini adalah covariance matrixnya. Jadi ya. Ini E1, ini E1. Oke. So, kita mengalihkan ini. Sama ini perkalian saja ya. Jadi perkalian masing dengan vektor 2,0, 0,8, E11, E12. Jadi 2,0 E11 plus 0,8 E12. Gitu ya. Jadi yang ini dikali dengan yang ke bawahnya gitu kan. Terus dapatlah yang pertama. Ini juga sama 2,36 kali. Jadi skalar dikalikan dengan vektornya seperti ini. Terus bagian keduanya ini kali ini dapat hasil yang bawah. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita udah punya sistem persamaan linear nih gitu. Jadi ada dua persamaan, terus kita seperti biasa kita mau mencoba mengeliminasi gitu ya. Sekarang kita samakan saja nanti penyebutnya gimana caranya gitu, atau ini boleh kalian pindah-pindahkan, terserah gimana caranya. Jadi misalnya di kasus ini kita mau mencoba menyamakan nilainya. Ini kan perhatikan ini ya, ini E12, ini E12, ini E11, ini E11. Kita mau membuat salah satunya jadi 1 dulu. Boleh, terserah gimana caranya. Misalnya ini deh yang kita pindahin ya. Ambil misalnya ini persamaan yang pertama. Berarti nanti 2,36 E11
dikurang dengan 2,0 E11 itu akan sama dengan 0,8 E12. Gitu ya. Jadi 0,36 E11 sama dengan 0,8 E12. Gitu. Nah, kalau misalnya kita buat E11-nya depannya menjadi 1, ya, yang ini dijadikan 1, maka hasilnya adalah yang ini. Ya, E11 sama dengan 2,2 E12. Kira-kira seperti itu ya. Mau yang atas yang bawah harusnya akan sama hasilnya. Nah, perhatikan bahwa sebetulnya yang kita dapat di sini adalah rasionya saja. Jadi kita dapat bahwa E11 kalau di sini kita bentuknya ini ya, bentuk yang ini kita kembalikan kan ini sebetulnya sama dengan E11 per E12 sama dengan 2,2 per 1. Ini kan rasio. Ya, jadi nilainya sebenarnya bisa berapapun itu tapi rasionya seperti ini gitu. Mau 4,4 per 2 ya juga boleh gitu sebetulnya. Nggak masalah gitu. Tapi intinya kita rasionya seperti ini atau E1 itu nilainya adalah rasionya adalah 2,2 dan 1. Nah, syarat dari eigenvektor itu adalah harus berupa vektor unit. Vektor unit itu apa? Vektor unit itu yang panjangnya 1. Gimana cara menjadikan panjangnya 1? Jadi kalau kita mau mencari panjangnya 1, ya, ini vektor norm istilahnya. Kalau kita mencari vektor norm dari E1, itu adalah hal yang harusnya kalian udah familiar gitu. Gimana caranya? E1 kuadrat ditambah E11 kuadrat ditambah E1,2 kuadrat. Kemudian diakarin. Cari akarnya berapa. Jadi ini adalah 2,2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Cari akarnya berapa? Gitu ya. Kita dapat misalnya something lah, sekian gitu. Dapat sekian nilainya. Kalau kita masukin ke sini, ini kan baru panjangnya saja. Gimana cara dapetin vektor unitnya supaya jadi panjangnya 1? Setiap elemennya harus dibagi dengan panjang vektornya. Ya. Jadi supaya menjadi vektor unit, misalnya ini adalah I don't know, C gitu misalnya, kita dapat panjangnya adalah C. Berarti dari sini supaya menjadi C, kita harus membagi 2,2 dibagi dengan C, 1 dibagi dengan C. Dari sini barulah kita dapat yang ini, vektor unitnya. Ya, jadi E1 vektor unitnya adalah 0,91 dan 0,41. Kalau ini dikuadratin dan dijumlahin, kalian akan dapat hasilnya harus panjangnya adalah 1. Gitu ya. Kenapa harus vektor unit? Karena itu yang kita butuhkan gitu. Kita cuma butuh vektor unitnya saja. Sekali lagi ingat tadi sebelum-sebelumnya bahwa ketika kita mengalihkan dengan suatu skalar yang berubah hanya panjangnya saja gitu. Jadi kita tidak benar-benar peduli dengan panjangnya berapa nanti itu untuk mencari vektornya. Yang kita butuhkan adalah vektornya dalam vektor unit itu kalau kita jadiin panjangnya 1 itu berapa nilainya. Karena panjang dari vektornya itu ditentukan oleh skalarnya atau si lambdanya ini. Ya, si lambda yang ini. Kalau ini tadi lambda 1, ini adalah lambda 2-nya. Ini adalah vektor unitnya. Gitu. Jadi panjang dari vektornya sebetulnya ditentukan oleh lambdanya. Jadi kita cuma perlu mencari vektor unitnya atau ketika panjangnya sama dengan 1. Oke. Nah, ini tadi untuk yang lambda pertama. Kita sudah dapat E1-nya adalah, atau eigenvektor pertamanya, vektor eigen pertamanya adalah 0,91 dan 0,41. Gitu ya komponennya. Yang ini ya. Nah, kalau kita cari lambda yang kedua, dengan cara yang sama seperti yang tadi, maka kita dapat bahwa vektor eigen kedua adalah minus 0,41 dan 0,91. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dikalikan, tadi apa syaratnya? Vektor eigen pertama harus tegak lurus terhadap vektor eigen kedua. Jadi dot produknya harus sama dengan 0. Kalau kita misalnya kalikan dot produknya berarti kan 0,91 dikali dengan yang ini ya, 0,91 dikali dengan minus 0,41 ditambah dengan 0,41 dikali dengan 0,91. Gitu ya. Berarti ini ada berapa? Kalau kalian lihat, ini kan sama ya nilainya. Cuman yang ini ada minusnya, ini nggak ada minusnya gitu. Berarti ini harusnya 0. Sehingga E1 akan tegak lurus terhadap vektor E2. Ya, jika dan hanya jika vektor E1 dan vektor E2 tegak lurus.
Nah, dalam kasus 2 dimensi, sebetulnya akal-akalannya ya kayak gini aja. Ini kayak tinggal dibalik, terus dikasih minus salah satunya. Udah. Jadi bagian keduanya nggak perlu dihitung sampai akhir lagi. Cukup seperti ini gambarannya kurang lebih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tentang perhitungan eigenvektor dan eigenvalue. Saya lanjut ya. Oke, so kita punya, setelah menghitung untuk semua nilai vektornya, kita menghitung E1, E2, E3 sampai ke EM. Ya, untuk M dimensi. Nah, untuk setiap titik data XI, XI ini adalah data point ke XI ya berarti. Jadi bukan dimensi I, tapi data point ke I. Perhatikan bahwa X-nya di bold, dicetak tebal, artinya X-nya adalah vektor. Ya. Cara menulis vektor kan bisa begini, atau E-nya dicetak tebal. Gitu. Atau kalau di sini X-nya gitu ya. X-nya adalah vektor sebetulnya. Vektor untuk data point I, ya, untuk semua dimensi X-nya nanti. Yang perlu dilakukan pertama adalah X-nya dipusatkan dulu terhadap rata-ratanya. Jadi digeser, XI-nya digeser ke mu-nya, supaya dia terpusat ke rata-rata. Itu yang pertama harus dilakukan. Jadi kalau dalam NumPy, ini sebetulnya tinggal kurangin aja gitu. XI dikurang dengan mu-nya berapa, ini kurangin dengan skalar. Karena kalau kita punya, dalam Python-nya ya, kalau kita punya NumPy array dari X, ini bisa langsung dikurangin dengan skalar. Misalnya kita punya skalar mu namanya gitu ya. Ini skalar. Yang ini adalah vektor gitu ya. Kalau dalam NumPy, ini bisa langsung dikurangkan gitu. Jadi nggak usah khawatir, ini nggak usah diubah dulu menjadi vektor. Tapi ini bisa langsung dikurangin. Tapi sebetulnya yang dilakukan adalah, ini bukan skalar, ini juga vektor. Sorry, salah saya. Bagian ini sebetulnya adalah mu, ini juga adalah mu vektor. Jadi yang ini tuh mu-nya vektor, karena mu untuk setiap dimensinya nanti gitu ya. Ini kan dari dimensi pertama sampai dimensi ke M, berarti ini juga adalah mu pertama sampai mu ke M. Gitu ya. Jadi ini bisa langsung dikurangin vektor pertama, kurangin vektor kedua. Kalian langsung dapat digeser, dipusatkan ke rata-ratanya berapa. Ya, setelah kita mendapatkan vektor yang baru, tadi hasil proyeksinya, maka vektor yang baru tersebut dikalikan dengan eigenvektornya. Gitu ya, eigenvektor ke I sampai ke M. Eigenvektor ke J, yaitu dari J ke pertama sampai ke M. Jadi, hasil pengurangannya tadi, setelah dipusatkan, dikali dengan eigenvektornya. Maka kita akan dapat X1, XI 1, XI 2, XI 3, sampai XI ke M. Jadi kita punya vektor XI prime. XI aksen yang telah dikalikan dengan eigenvektornya sejumlah dengan dimensi aslinya. Nah, yang kita lakukan dalam principal component analysis adalah yang kita ambil cuman beberapa eigenvektor yang awalnya saja. Gitu ya. Jadi tidak sampai M, tapi kita pilih. Karena kita udah menghitung semuanya, kita cuma pilih D. Kalau misalnya ada D dimensi vektornya, atau D dimensi datanya, maka kita cari M yang jauh lebih kecil daripada D. Ya, kita pilih sebagian saja dari semuanya. Dan harapannya itu menjelaskan variansi yang sebanyak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita punya D dimensi tadi, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai lambda ke D, dan ini udah diurutkan ya, eigen value-nya, nilai eigennya kita urutkan dari terbesar sampai terkecil. Jadi kalau tadi kan kita punya lambda 1-nya adalah 2,36, lambda 2-nya adalah 0,23 di contoh yang sebelumnya ya. Jadi kita punya dua dimensi ini, maka kalau kita mau mereduksi dimensinya, aslinya 2 dimensi, misalnya kita mau reduksi menjadi 1 dimensi saja, maka yang kita pilih adalah lambda yang pertama saja. Artinya yang kita ambil adalah eigenvektor pertama saja. Gitu ya, nanti setiap datanya dipusatkan ke mu-nya, kemudian dikalikan dengan eigenvektornya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang kita mau tahu, kalau kita mereduksi dimensinya, seberapa banyak informasi yang bisa kita pertahankan gitu. Jadi itu menjelaskan berapa persen variansi dari datanya gitu.
Ya, dalam bahasa matematisnya seperti itu. Berapa banyak informasi yang masih tersimpan di sana. Karena tadi ketika kita mengurangi satu dimensi atau beberapa dimensi, maka sebetulnya ada informasi yang hilang. Tapi harapannya informasi yang hilang tersebut tidak serelevan itu, atau kita masih bisa menyimpan sebanyak mungkin informasi. Nah, kalau kita sudah mengurutkan eigenvektornya berdasarkan eigen value-nya, berdasarkan nilai eigennya, maka kita bisa pilih M vektor eigen pertama yang menghasilkan 90% atau 95% variansi. Ini rule of thumb-nya. Jadi harapannya kalau kita mereduksi dimensinya, kita bisa tetap mendapatkan 90% atau 95% variansinya. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah jumlahkan aja semua nilai eigennya untuk M dimensi yang kita pilih, dibagi dengan jumlah semua nilai eigennya untuk D dimensi yang aslinya. Jadi kalau kasusnya di sini tadi kita punya lambda satunya adalah 2,36, lambda 2-nya adalah 0,23, maka kalau kita memilih untuk hanya mempertahankan prinsipal komponen pertama saja, jadi yang variansi yang dijelaskan oleh datanya setelah direduksi adalah 2,36 dibagi dengan 2,36 ditambah 0,23. Kalau kalian hitung, ini sekitar 91%. Artinya, dengan hanya mempertahankan satu prinsipal komponen saja, yaitu yang pertama, kita bisa mempertahankan 91% variansi dari datanya. Gitu ya. Jadi ya cukup bagus gitu, karena satu dimensi saja sudah cukup menjelaskan banyak hal. Kombinasi linearnya gitu ya, untuk yang pertama saja itu bisa mempertahankan banyak informasi. Ya, sampai 91% variansi dari datanya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita memutuskan untuk pakai dua-duanya gimana? Ya, berarti ini 2,36 plus 0,23 per sama 2,36 plus 0,23, atau ini 1. Ya, 1 atau 100%. Gitu. Jadi rumus umumnya adalah yang ini. Berapa eigen value yang kita mau ambil, atau berapa eigen vektor yang kita mau pakai, dibagi dengan semua nilai eigen value yang ada. Dan nilainya pasti kurang dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 100%. Ketika M-nya sama dengan D, maka yang terjadi adalah ini 100%. Gitu. Tapi kalau misalnya M-nya kurang dari D, maka ya dia akan lebih kecil. Kalau dalam kasus yang tadi, kita hanya ambil satu dimensi saja, maka yang kita dapat dia 91%. Variansinya dijelaskan. Ya, itu dalam 2 dimensi saja. Kalau misalnya dimensinya lebih banyak, gimana? Atau mau pilih-pilih yang lain, gimana caranya? Kita bisa pakai yang disebut sebagai scikit-plot. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini, kurva variansinya. Dalam scikit-learn, kalau kalian pakai scikit-learn untuk principal component analysis, ada yang namanya explain variance ratio. Kalian boleh cari itu, atau cumulative explain variance ratio. Silahkan dicek aja nanti. Itu sebetulnya menjelaskan ini, ya, menjelaskan bagian ini. Nah, cumulative explain variance ratio-nya, tadi kan totalnya kalau semua harus sampai 100%. Ini kasusnya adalah digit recognition yang disederhanakan. Jadi ukuran citranya, jadi ada ini, itu misalnya 2 atau 4 gitu misalnya. Nah, ini ukurannya 8 dikali 8. Jadi kesininya 8, yang kesininya juga 8. Atau 8 kali 8, atau 64 dimensi. Ya. Jadi dimensinya adalah 64. Gitu. Nah, ini kurva variansinya dari handwritten digits-nya. Terus ini ada 64 digit, kalau kalian lihat di sini sampai 64 atau 63 karena dia startnya dari 0, it's okay, cuma beda indexing aja. Tapi kumulatifnya seperti ini. Nah, yang kita mau adalah bagaimana caranya kita mempertahankan 90% variansinya. Jadi kalau ditarik garisnya ya kira-kira di sini. Kalau kita tarik ke bawah berarti 20 principal components-nya itu akan mempertahankan 90% variansinya. Atau kalau kita mau 95%, ya mungkin kira-kira di sinilah. Jadi sekitar 30 principal components-nya. Ya terserah nanti mau direduksinya berapa lama. Jadi ini sifatnya trade-off ya. Mau mempertahankan sebanyak apa informasinya, mau
membuang sebanyak apa dimensinya gitu. Ya, tergantung kasusnya seperti apa. Nanti kita kasih lihat contoh kasusnya kira-kira seperti apa. Mau reduksi berapa banyak dan kehilangan berapa banyak informasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masih kurang jelas? Saya lanjut ya. Oke, so PCA dipakai buat apa sih? Salah satu contohnya adalah untuk melakukan noise filtering. Jadi seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya kita hanya mempertahankan sebagian principal components-nya, kan pasti ada informasi yang hilang. Harapannya, kalau misalnya kita sudah membuang sebagian informasi tadi, informasi yang terbuang itu hanya berupa noise. Jadi informasi utamanya tidak akan terkena dampak dari noise tersebut, gitu ya. Jadi misalnya saya punya digit seperti ini ya, ini ada gambar 8x8 ukurannya, terus ada satu gambar ini ya, satu citra ini ukurannya 8x8, kemudian saya punya sekian banyak citranya, terus saya mau mereduksi dimensinya, contohnya. Ya, jadi saya apply PCA ke sini, saya coba hitung untuk mendapatkan eigenvektornya gitu ya, untuk semuanya. Jadi kalau tadi ada 8x8, maka saya punya E1 sampai E64. Ya, ada 64 eigenvektor yang bisa dipakai untuk mendapatkan dimensi yang baru, mereduksi dimensinya. Ini adalah data yang kemudian saya berikan noise. Jadi data yang tadi sengaja saya tambahin salt and pepper noise gitu. Saya tambahin perubahan nilai pikselnya kecil-kecil aja gitu. Noise itu kalau di sini kan buatan gitu ya noise-nya, tapi dalam dunia nyata sebetulnya noise-nya bisa banyak hal gitu. Kalian punya gambar terus tiba-tiba kecoret lah, ada gambar tiba-tiba ada kena air lah atau apapun itu gitu. Tapi gimana caranya bahwa informasi utamanya tetap kita bisa tangkap. Sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah komputer mempersepsikan hal yang berbeda dengan yang manusia persepsikan pada dasarnya. Kalau kita ngelihat di sini, oh ini langsung bisa kita pahami secara visual, oh ini angka, yang pertama angka 0, kemudian angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Komputer ketika diubah seperti ini, kita masih tetap bisa lihat, oh ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu masih kelihatan oleh manusia. Tapi komputer sudah tidak lagi melihat ini sebagai benda yang sama, gitu, karena sudah ada noise-nya. Gitu. Ya, sudah ada nilai piksel yang berubah. Gitu. Apakah ini benda yang sama? Kalau menurut komputer, bukan. Kalau menurut manusia, itu sama, karena manusia bisa memfilter noise tersebut dengan mudah. Nah, gimana caranya supaya komputer juga ngerti? Kita harus nge-remove noise-nya dulu, membuang noise-nya dulu. Gitu. Jadi, gambar yang tadi kita terapkan PCA ke sini, sudah dapat eigenvektornya, kemudian kita, atau setelah kita dapatkan gambar dengan noise-nya, kita apply PCA ke sini, kemudian kita reduce dimensinya. Setelah kita reduksi dimensinya, kita inverse operasinya sehingga dikembalikan ke data yang semula, maka didapatkan hasil yang seperti ini. Ini adalah gambar yang noise-nya sudah difilter. Jadi udah hilang noise-nya dengan proses reduksi dimensi tadi. Jadi ini gambar aslinya, sengaja saya kasih noise, kemudian dari data yang dikasih noise saya apply PCA, saya reduksi dimensinya. Karena tadi sudah tereduksi informasinya, ketika di-inverse tentu tidak akan sempurna kan, dikembalikannya karena sudah direduksi. Setelah di-inverse, dapatlah hasil yang noise-nya dihilangkan. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, ini yang pertama dengan yang setelah direduksi noise-nya. Ada berbeda ya, kalau dilihat mungkin sini ada kayak abu-abunya sedikit. Di ujung-ujungnya terlihat sedikit berbeda. Ini kan lebih crisp, lebih kerang, lebih terang gitu ya. Kalau di sini mungkin sedikit blur, sedikit kabur gitu ya kelihatannya, karena ini gambar yang telah direduksi noise-nya. Jadi setelah dapat noise, kemudian direduksi noise-nya dengan menggunakan PCA. Jadi noise filtering dengan PCA itu bisa. Nah, lengkapnya kalau mau tahu bisa buka materi yang dari Jake van der Plas, tadi referensi pertama yang saya kasih di awal, itu bisa dilihat materinya. Kira-kira seperti itu untuk noise filtering dengan PCA. Ya, jadi kita mereduksi dimensinya, sengaja pilih yang lebih sedikit, terus kita inverse operasinya sehingga dikembalikan ke yang semula, maka hasilnya seperti ini. Nah, sebetulnya kalau kalian lihat juga, ini adalah bentuk kompresi. Jadi noise filtering seperti ini adalah bentuk kompresi, tapi di sini sifatnya adalah lossy compression. Kalau kalian pernah belajar teknik kompresi ya, Huffman coding kalau pernah belajar,
itu kan lossless compression ya. Jadi kalian mengkompresi jadi lebih kecil, tapi pas dikembalikan ke bentuk semula tetap sama bentuknya gitu. Itu lossless compression. Gitu ya kalau pernah ingat materinya. Saya misalnya kalian punya, kalau misalnya kalian punya A, B, 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 C, C gitu misalnya. C gitu, misalnya seperti ini. Kalau kalian kompresi, ini kan ada sekian banyak huruf ya. Kalian bisa kompresi menjadi misalnya A2, B3, C5. Ya, kalau ini tadi ada 2, ini ada 5, ada 10, sekarang cuma jadi 6. Gitu. Tapi dari sini kita bisa kembalikan lagi ke bentuk aslinya dengan mudah gitu. A-nya ada 2 kali, B-nya 3 kali, C-nya 5 kali, terus dikembalikan ke sini dengan mudah gitu, dan tidak ada informasi yang hilang. Itu namanya lossless compression, tidak ada informasi yang hilang. PCA itu sifatnya juga kompresi, tapi lossy compression gitu. Jadi ada informasi yang akan hilang. Tapi ya harapannya tadi yang dihilangkan dari proses kompresi tersebut adalah noise-nya. Kira-kira seperti itu. Ya, nah contoh yang sama idenya adalah kalau kita merepresentasikan wajah orang dengan menggunakan eigenvektor, kita bisa dapat yang namanya eigenfaces. Kalau mau dilihat sebetulnya eigenvectors itu adalah ke arah mana sih? Yang tadi kan eigenvektor itu adalah ke arah mana sih yang variansinya paling besar atau yang paling penting itu dimensinya yang mana sih? Jadi kalau kita lihat ini aslinya adalah eigenvektor. Saya misalnya, saya lupa ini ukurannya berapa. Anggaplah misalnya ini ukurannya 8 kali 8 ya aslinya. Anggaplah 8 kali 8. Terus kan kemudian kita bisa mendapatkan vektor dengan 64 dimensi gitu ya. Jadi kalau ini adalah matriks dengan ukuran 8 kali 8, kita dapat vektor dengan 64 dimensi. Ya, eigenvektornya 64 dimensi. Kalau eigenvektornya kita kembalikan menjadi matriks dengan ukuran 8 kali 8, maka kita akan mendapatkan seperti ini bentuknya kan. Jadi dari matriks ini dihitung vektornya. Jadi ada gambar, ada n banyak gambar, terus kita apply PCA ke sana, kita dapat D eigenvektor. Dari D eigenvektor itu kita kemudian kembalikan dari eigenvektornya menjadi matriks bentuknya, tinggal di reshape saja kalau misalnya dalam NumPy gitu ya, numpy.reshape, kita bisa dapat eigenvektor yang terbentuk seperti ini. Nah, ini eigenvektor dari wajah seseorang. Kalau kita lihat sebetulnya adalah ini menggambarkan komponen-komponen penting dari wajah seseorang. Gitu ya. Kalau dilihat mungkin di sini bagian yang hitam adalah bagian yang lebih pentingnya ini. Jadi ini eigenvektor pertama, ini eigenvektor kedua, eigenvektor ketiga, eigenvektor keempat dan seterusnya. Gitu ya. Kalau dilihat ini bagian yang paling pentingnya. Jadi bagian yang lebih hitam itu adalah bagian yang lebih penting atau yang lebih besar panjangnya. Kalau kalian lihat tadi misalnya eigenvektornya 0,91, 0,41, berarti kan arahnya lebih besar ke dimensi pertama, baru ke dimensi keduanya sedikit. Ya, ini sama gitu. Kalau kita kembalikan sebetulnya ini eigenvektor 1, eigenvektor 2, kita kembalikan ke bentuk matriksnya, kita bisa lihat bahwa wajah manusia itu sebetulnya yang terbentuk kira-kira seperti ini. Terus ada matanya di sini, gitu ya. Ada mungkin bagian hidungnya di sini, ada pipinya di sini, dan seterusnya. Eigenvektor keduanya menjelaskan, bagian sebelah sininya yang lebih penting, bagian kanannya. Terus kemudian, ternyata bagian luarnya yang lebih penting. Karena kalau penuh semua, bisa jadi itu bukan potret muka, gitu. Tapi lebih di zoom lagi. Terus kemudian, ini bagian jidatnya yang lebih penting, gitu misalnya. Ini bagian matanya yang penting, ini lebih lagi, jadi bulu matanya dan matanya, kemudian hidungnya, kemudian mulutnya, dan seterusnya. Jadi wajah seseorang pada dasarnya adalah komponen E1-nya, nanti ditambahkan dengan E2-nya, ditambahkan dengan E3-nya, gitu ya. Jadi kalau kita punya X something random, terus dikali dengan E1, E2, E3, X ini, dan seterusnya, maka kita akan dapat wajah manusia, gitu, wajah seseorang. Ini adalah wajah dari wajah-wajah tokoh dunia, gitu ya. Mungkin kalian bisa nanti melihat, mungkin ini kayak George Bush gitu misalnya, I don't know. Ya tapi kira-kira seperti itulah. Ada fitur-fitur yang penting dari wajah manusia. Ya, ini bisa dicoba dicari tentang eigenfaces ini, nanti googling aja eigenfaces, gitu ya. Tapi intinya setiap
gambar, sebetulnya nanti bisa dihitung eigenvektornya, dan kalau eigenvektornya kita kembalikan ke bentuk matriksnya, maka dia akan membentuk, melihat komponen pentingnya dari gambar tersebut sebetulnya gimana sih. Karena kan pas kita ngitung PCA, yang dilakukan adalah datanya itu, yang tadinya matriks, dibalikin menjadi vektor dulu. Ya, nanti kalian akan lihat lebih banyak ini di tugasnya gitu ya, atau bisa lihat di labnya juga. Saya lanjut ya, ini materi tentang masalah dalam PCA. Apa sih sebetulnya issues-nya? Apa yang mungkin menjadi masalah dalam PCA? Kan kelihatannya sejauh ini bagus ya cara kerjanya, dan sangat membantu. Terus masalahnya apa? Masalah yang pertama adalah dia dapat sangat dipengaruhi oleh pencilan. Jadi PCA itu bisa jadi salah karena datanya mengandung outliers atau pencilan. Jadi kan sebetulnya yang kita cari adalah sigma kemudian dikali dengan E sama dengan lambda dikali dengan E. Bagian ini kan kita cari ya. Ini bagian yang kita coba hitung sendiri. Tapi sigmanya itu kan diberikan oleh datanya. Ketika datanya mengandung pencilan, ada outliersnya, maka perhitungan covariance matriksnya itu menjadi salah gitu. Kelihatannya dia akan tertarik oleh sesuatu gitu. Misalnya saya punya datanya begini. Mungkin kalau kalian lihat seperti ini, oh ya, kira-kira sebaran datanya ke sana lah ya, misalnya. Kira-kira seperti itu. Atau ya kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi ketika saya punya ada lagi data di sini, maka sebaran datanya berubah. Yang variansi terbesarnya bukan lagi ke sana, tapi ke sini. Gitu ya. Padahal datanya mungkin cuma 3 biji atau bahkan cuma 2 biji gitu di sini. Tapi karena dia jauh nilainya, maka ini menjadi outlier sehingga covariance matriksnya jadi berubah. Ya. Nah, itu yang menyebabkan nanti penghitungan PCA-nya pun jadi salah. Terus apa yang dilakukan kalau misalnya ada pencilan? Kita bisa mencoba mengatasi dengan normalisasi, jadi dibagi dengan simpangan bakunya misalnya. Ya, normalisasinya di sini berarti adalah X minus mu per sigma. Karena tadi di perhitungan PCA sudah pasti X minus mu, berarti hanya ininya saja yang diperlukan. Gitu ya. Jadi kita mengurangi dengan simpangan bakunya, standar deviasinya. Alternatif lainnya bisa juga kita buang outliersnya kalau memang memungkinkan. Jadi nilai-nilai anehnya kita buang dari awal, itu juga bisa. Ya. Nah, masalah lainnya adalah asumsi linearitas dalam datanya. Jadi dalam perhitungannya tadi kan sebetulnya ini hanya kombinasi linear saja. Kalau kalian ingat tadi bentuknya adalah sigma 11 dikali dengan E1, E11, terus sigma 12 dikali dengan E12, terus kemudian sigma 21 dikali dengan E21 dan sigma 22 dikali dengan E22 gitu ya. Ini E11, ini E12. Ya, jadi ini E11, ini E12. Ya, jadi ini hanya kombinasi linear saja. Terus masalahnya gimana? Apa yang harus dilakukan gitu untuk mengatasi masalah tersebut? Atau misalnya kita punya datanya seperti ini. Ya, jadi kita punya datanya ternyata bentuknya sinusoidal. Ya, jadi kalau kalian lihat bentuknya sebetulnya ini begini. Gitu ya. Kalau kita lihat gambarannya kurang lebih seperti itu, sinusoidal. Tapi asumsi yang diberikan hanya linear bahwa oh ini asumsinya linear. Jadi yang dia cuma bisa lihat bahwa kovariansi matriksnya menjelaskan oh ini variansi pertama terbesarnya ke sini, variansi terbesar kedua karena dia harus tegak lurus berarti ke sini. Gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ini horizontal dan vertikal saja. Jadi kalau misalnya dihitung kovariansi matriksnya ini adalah sigma 11 0 0 sigma 22. Padahal ini kan belum tentu tepat. Kalau kita melihat datanya sebetulnya variansi datanya seperti ini sinusoidal. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah datanya ditransformasi dulu dari sini. Ini bisa ditransformasikan supaya terlihat naik terus. Jadi sengaja kita kalikan datanya dengan suatu koefisien gitu atau pengali gitu ya, ada faktor pengalinya atau ditransformasikan entah gimana caranya atau misalnya kita assign berarti yang dicari bukan Y sama dengan X
tapi Y sama dengan sinus X gitu ya. Transformasinya kita pakai fungsi sinus ternyata. Nah, dari fungsi sinus X inilah baru kita hitung nilai kovariansinya. Kalau kita sudah dapat nilai kovariansinya setelah dia bentuknya jadi seperti ini, jadi ini adalah X, ini adalah sin X. Jadi yang terjadi adalah ini harusnya bukan lagi. Jadi kalau ini aslinya, yang ini tadi aslinya adalah misalnya di sini ya. Ini aslinya adalah ini X, kemudian ini adalah Y, atau ya ini Y. Sekarang ini berubah menjadi ini Y, tapi ini jadi sin X. Ya, sengaja ditransformasikan supaya kita bisa dapat datanya jadi terbentuk seperti ini. Nah, kalau datanya sudah terbentuk seperti ini, barulah kita lakukan aplikasikan PCA ke sana. Sehingga asumsi linearitasnya bisa tetap terjaga. Jadi PCA-nya tidak mengalami masalah dengan bilang bahwa oh ya datanya tersebar ke sini dan ke sini saja gitu yang paling besar. Tapi dia bisa melihat bahwa ada hubungannya ternyata tersebarnya ke sini. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Ya, ini termasuk apapun itu bentuknya. Kalau ternyata bentuknya kuadratik atau bentuknya pangkat 3 atau ternyata bentuknya eksponensial, ya bisa. Ini tinggal diubah saja. Jadi yang ini tadi X berubah menjadi sin X atau menjadi E pangkat X atau menjadi log X atau apapun itu gitu ya. Tapi transformasi dari nilai X-nya. Ini maksudnya tadi transformasi di sini. Setelah ditransformasi, kita ngelihat oh bentuknya sudah mulai linear, baru kita apply PCA ke data yang sudah ditransformasikan. Gitu, kurang lebih. Ya. Oke, saya lanjut ya. Variasi dari PCA. Jadi, karena ada beberapa batasan dari PCA, dua tadi saya sempat sebut, tapi ada beberapa batasan yang lain-lainnya. Misalnya dimensinya sangat besar sekali, gitu, misalnya sampai jutaan, gitu, atau ya banyak sekali lah. Kalau kayak misalnya tadi ukuran gambarnya besar sekali, kalau kita, atau teks yang ada panjang sekali teksnya, gitu kan, dimensinya jadi besar sekali. Ada kemungkinan PCA tidak bisa diaplikasikan ke sana karena keterbatasan komputasi. Jadi variasinya untuk PCA tersebut bisa menggunakan ada yang namanya linear discriminant analysis. Ini kasusnya kalau ternyata datanya sama, cuma beda variansi saja. Jadi sebarannya sama bentuknya, tapi variansinya yang berbeda. Jadi kita bisa pakai linear discriminant analysis. Atau probabilistic PCA misalnya, atau ini truncated singular value decomposition. Ini lebih sering dipakai untuk teks. Jadi kalau kalian main-main dengan data teks, kalian bisa pakai truncated SVD. Jadi di ini ya, SVD ini. Si truncated SVD ini ada juga di scikit-learn. Kalau berurusan dengan data teks, kalian akan lebih sering pakai ini daripada PCA murninya. Ya. Kemudian atau pakai CUR decomposition, ya, CUR decomposition. Kalau definisi lengkapnya bisa dibuka di materi yang ketiga, tadi referensi yang ketiga yang saya kasih di awal, ya, dari buku Jurel-Skovec. Ini dipakai biasanya untuk sistem rekomendasi kalau yang CUR decomposition ini, gitu ya. Ini alternatifnya. Oke, so nah dimensionality reduction itu jadi apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah dia mewakili intuisi kita terhadap data, dalam artian tadi kita mau melihat sebenarnya sebaran datanya yang paling besar kemana sih? Ya, jadi kalau kita ngelihat tadi kan, misalnya kita punya datanya seperti ini, terus gitu. Secara visual kita langsung tahu bahwa arah sebaran datanya sebenarnya ke sana gitu. Jadi variansinya yang paling menjelaskan sebaran datanya itu ya justru yang ke arah sini gitu. Jadi kalau ini X1, ini X2 gitu. Sebenarnya yang paling menjelaskan bukan X1 atau X2, tapi kombinasi dari keduanya yang menjelaskan sebaran dari datanya. Jadi dia mewakili intuisi kita gitu. Sementara kalau komputer dikasih, ya dia nggak ngerti ini ada X1, X2, udah gitu aja. Kemudian, nah dia bisa menghasilkan estimasi probabilistik yang lebih baik. Kenapa? Karena dia mengubah dimensinya gitu. Kalau misalnya tadi kita punya datanya seperti ini gitu ya. Ingat kalau dalam naive Bayes yang sebetulnya dilakukan adalah kita mengubah
kita mengasumsikan bahwa X1 dan X2 itu independen, ya. X1 dan X2 itu independen. Jadi kalau kita tahu informasi tentang X1, kita asumsikan bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang X2 gitu. Given Y-nya gitu ya, jika diketahui kelasnya apa. Padahal kan kasusnya tidak selalu seperti itu. Nah, karena kita sudah mengubah dimensi yang barunya jadi seperti ini, ya setelah kita transformasikan, ini ada E1 dan E2-nya, maka sebetulnya kita meretain informasinya dan sejak awal E1 memang tegak lurus terhadap E2. Jadi setelah kita apply PCA ke sana, asumsi ini jadi terpenuhi memang karena E1 memang tegak lurus terhadap E2. Jadi kalau kita apply naive Bayes terhadap hasil dari PCA, harusnya dia lebih baik daripada apply naive Bayes ke data yang sebetulnya memang tidak berhubungan, data yang aslinya berhubungan. Gitu. Jadi X1 sebenarnya dependen terhadap X2, tapi karena kita asumsikan naif, gitu ya udah X1 tidak, X1 independen terhadap X2. Jadi hasilnya ada kesalahannya di sana gitu ya. Tapi ketika kita apply PCA, maka sebetulnya dia memang independen pada dasarnya E1 dan E2 setelah kita transformasi gitu. Jadi it's okay gitu. Nggak masalah gitu. Kalau kita apply PCA dulu terus baru naive Bayes. Asumsinya sedikit dilunakkan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Atau kita mencari alternatif lain supaya asumsinya lebih cocok gitu ke datanya. Ya. Itu kelebihannya PCA. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mereduksi datanya. Jadi kalau misalnya tadi ada D dimensi, kita mau mencari M dimensi yang jauh lebih kecil daripada D, dan bisa mempertahankan sebanyak mungkin informasi. Ya. Nah, ketika sudah direduksi, berarti kita bisa memproses datanya dengan lebih cepat. Harapannya seperti itu. Ya. Nah, kontranya adalah dia sedikit mahal secara komputasinya, tapi ini hanya perlu dilakukan sekali. Setelah dapat vektornya, ya udah ini tinggal perkalian vektor saja. Kalau menghitung determinan gitu kan kayak tadi tuh agak panjang tuh ceritanya sebetulnya. Tapi setelah sudah dapat eigenvektornya, maka data yang baru tinggal dikalikan dengan eigenvektornya saja. Gitu. Jadi hanya perkalian dan penjumlahan saja. Jadi lebih murah pas proses transformasinya gitu. Atau kalau dalam scikit-learn, bagian yang mahal itu adalah bagian fit-nya, bagian transformnya itu lebih murah, cenderung lebih murah karena ini hanya perkalian vektor saja gitu. Bagian ininya adalah pencarian eigenvektornya, jadi determinannya di sini gitu ya. Ini bagian pencarian determinannya, yang ini hanya linear combination. Dia hanya perkalian kombinasi linear saja, perkalian vektor saja. Itu jadi yang mahal tuh di sini sebetulnya. Kemudian tadi ada, karena dia asumsinya linear, datanya ada asumsi linearitasnya, maka sulit kalau ada kasus khusus, misalnya pencilan tadi, atau ternyata datanya tidak tersebar secara linear, tapi misalnya kuadratik, atau misalnya sinusoidal, atau logaritmik, gitu ya, atau eksponensial, dan seterusnya. Jadi harus ada transformasi lagi. Gitu kira-kira, ya, untuk PCA. Ya, spesifik ini untuk PCA ya, yang ini. Nah, kok mahal secara komputasi, sebenarnya ada alternatif lain untuk PCA untuk reduksi dimensi, tapi juga sama-sama mahalnya secara komputasinya. Sedikit lebih mahal dan ya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Spesifiknya ini lebih banyak untuk PCA secara khusus. Nah, alternatifnya untuk reduksi dimensi ada yang namanya manifold learning. Gitu ya. Materi ini non-examinable, jadi kalian boleh belajar kalau untuk kebutuhan praktiknya, tapi ini tidak akan dikeluarkan di ujian. Ada yang namanya t-SNE atau T-Stochastic Neighbor Embedding. Ini asumsinya adalah jarak antar objeknya atau jarak datar instancesnya itu sifatnya terdistribusi secara student t-distribution. Kemudian nanti ada kita mau mengembed ke dalam 2 dimensi, gimana caranya gitu ya. Nah, di t-SNE ini sebetulnya dia lebih robust terhadap asumsi-asumsi yang tadi, kayak misalnya jaraknya harus linear gitu, itu tidak seperti itu. Tapi dia pakai student t-distribution tadi. Dan ini mau dimensinya jauh lebih besar juga dia tetap bisa reduksi
interpretasi visualnya jauh lebih mudah gitu. Kalau tadi kan kita pasti kehilangan informasinya. Kita kalau misalnya kita cuma ngambil lambda 1 plus lambda 2 per sigma over I sama dengan 1 sampai ke D dari lambda I, ini kan kita bisa jadi kehilangan banyak informasi. Bisa jadi in practice lambda 1 dan lambda 2 itu hanya retain approximately misalnya 20% dari variansinya saja gitu. Total variansinya hanya dijelaskan oleh 20% gitu misalnya. Tapi angkanya tidak pernah besar. Kalau kalian lihat tadi di kasus yang digit recognition, perhatikan bahwa kalau kita reduksi ke 2 dimensi untuk kebutuhan visualisasi ya, kalau kita reduksi dalam 2 dimensi itu hanya belasan persen gitu. Jadi nggak sampai 90% seperti yang kita harapkan. Artinya, walaupun bisa direduksi ke 2 dimensi, tapi banyak informasi yang hilang, jadi kita nggak bisa melihat strukturnya dengan benar. Nah, T-SNE membantu mempertahankan strukturnya, tapi dimensinya atau X1, X2-nya tidak lagi bisa diinterpretasi seperti halnya PCA. Cuman jarak dekat jauhnya atau cluster yang terbentuknya sebetulnya lebih bisa dipahami gitu ya, secara visual. Kalian bisa baca papernya ini, Lawrence van der Maten dan Jeffrey Hinton tahun 2008, atau yang versi lebih interaktifnya bisa dilihat di papernya Wattenberg ini. Nanti diklik aja linknya di situsnya, di slide ini kalian akan bisa lihat penjelasannya lebih jauh. Ya. Nah, alternatif dari T-SNE yang relatif lebih cepat dan hasil proyeksinya ke dalam 2 dimensi lebih bagus itu adalah yang di bawah, UMAP, ya, Uniform Manifold Approximation and Projection. Ini pakai nah, seperti namanya tadi manifold learning gitu ya. Ini materinya berurusan dengan topologi dalam matematik. Materinya cukup advance, jadi agak menyulitkan kalau harus dibaca. Cuman in practice ini cukup mudah untuk digunakan. Karena pada akhirnya yang dilakukan hanya dalam scikit-learn gitu ya, ini hanya fit dan dot transform saja. Kalau kalian mau baca papernya silahkan gitu, tapi ya sekali lagi ini non-examinable, nggak akan dikeluarkan dalam ujian. Gitu ya. Oke, so itu materinya hari ini tentang dimensionality reduction. Jadi kita udah bahas apa sih yang disebut sebagai curse of dimensionality, kutukan dimensi gitu ya. Jadi bahwa data itu pada dasarnya dimensinya bisa jadi besar sekali, terutama ketika kita berurusan dengan yang sifatnya tidak terstruktur gitu. Atau misalnya gambar atau suara atau teks gitu ya, dimensinya besar sekali, dan itu mengakibatkan kesulitan bagi kita untuk menginterpretasi modelnya, membuat operasinya jadi lebih lama gitu ya, komputasinya jadi lebih mahal, dan kita bisa menyelesaikan itu dengan menggunakan dimensionality reduction. Jadi visually kita bisa menginterpretasi dengan lebih mudah dengan menggunakan dimensionality reduction. Caranya ada macam-macam, ada feature selection secara umum dan ada feature extraction. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah principal component analysis yang didapatkan dengan menghitung eigenvector dan eigenvalue dari datanya, gitu ya, dari covariance matrixnya. Nah, perhitungan covariance matrixnya seperti di multivariate Gaussian, tapi intinya eigenvector adalah arah dari sebaran terbesar atau varians terbesar dari datanya, sementara eigenvalue menunjukkan seberapa besar perubahan ke arah tersebut. Gitu ya. Jadi bersesuaian. Untuk setiap eigenvector ada eigenvalue-nya. So, ketika kita melakukan principal component analysis, pada dasarnya kita menghitung eigenvector dan eigenvalue untuk datanya sejumlah D, gitu ya. Kalau dimensi aslinya D, kita mendapatkan D eigenvector dan D eigenvalue. Setelah itu kita mencoba mereduksi dimensinya menjadi M dimensi, ya, jadi hanya dipilih sebagian dari keseluruhan dimensinya, maka itu yang disebut sebagai principal component, gitu ya. Jadi komponen utamanya dari datanya itu sebenarnya yang mana sih? Ya, itu principal component analysis seperti itu. Oh, ada istilah lain kalau kalian pernah dengar dalam teks ada yang namanya latent semantic indexing atau latent semantic analysis, gitu ya. Analisis. Jadi kalau kalian belajar tentang text mining ada yang namanya LSA atau LSI, latent semantic indexing atau latent semantic analysis. Latent semantic analysis seperti namanya sebetulnya berusaha mencari hubungan semantik atau makna, ini makna maksudnya ya, mencari hubungan makna yang tersembunyi, ya, ini hidden atau tersembunyi.
mencari makna yang tersembunyi dari teksnya atau dari setiap katanya gitu ya. Dan dia bisa menjadi makna ketika sudah dihubungkan antara satu kata dengan kata yang lain gitu ya. Jadi atribut kata pertama dengan atribut kata kedua gitu ya bisa dijelaskan setelah dia dijadikan kombinasi linear tadi gitu. Jadi E1 plus X1 kita bisa mencari E1 X1 plus E2 F2 atau E1 X2 dan seterusnya gitu ya. Kita mencari kombinasi linearnya, setelah dapatkan kombinasi linearnya baru dia jadi punya makna. Karena kan kalau katanya berdiri sendiri gitu, misalnya kita punya kata mahasiswa gitu, misalnya. Kita bicara sentimen analisis ya. Mahasiswa kan sentimennya netral gitu misalnya. Tapi ketika kita bicara harga mahasiswa, maka harga plus mahasiswa, maka ini menjadi sentimennya positif karena konotasinya kalau kita bilang harga mahasiswa harusnya murah atau terjangkau. Jadi sentimennya lebih ke positif. Ya. Nah, maknanya tadi baru kelihatan kalau kita menghitung kombinasi linear dari kata-katanya. Sehingga laten semantiknya atau makna tersembunyinya baru kelihatan setelah dihitung kombinasi linearnya. Artinya dengan mengaplikasikan PCA ke dalam data teks itu yang disebut sebagai tadi latent semantic analysis. Gitu ya. So, di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang model linear. Mungkin kita akan mulai dari linear regression dulu. Terus kita bisa lanjut ke logistic regression. Atau bisa jadi logistic regressionnya nanti ditunda dulu sampai materi setelah UTS. Juga termasuk tentang metode optimasinya di sana. Jadi di linear regression kita akan mengulang lagi tentang model linear. Terus kita akan bahas tentang regularisasi juga di sana. Jadi how to prevent overfitting dan transformasi ke datanya. Jadi kalau tadi saya bilang gimana caranya kita mentransformasi datanya supaya tetap mempertahankan asumsi linearnya, nah itu akan kita bahas di minggu depan. Gitu kurang lebih. Ya, jadi kalau belum ada pertanyaan sekarang nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi ke depannya, silahkan disampaikan lewat email ya.